Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Renat Taron Nadison dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Halo teman-teman sekalian, salam toleransi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman, hari ini aku ingin membagi pendapat aku nih tentang persepsi agama Kristen Protestan terhadap demokrasi, politik, dan kekuasaan. Nah, apalagi kita ngomong soal demokrasi, politik, dan kekuasaan ya, apalagi sekarang ini kan yang emang lagi panasnya ya, karena sebentar lagi kita akan pemilu di 14 Februari itu. Nah, jadi di sini aku ingin membagikan pendapat aku, persepsi agama Kristen Protestan tentang demokrasi, politik, dan kekuasaan. Nah, jadi kalau untuk demokrasi sendiri di dalam agama Kristen itu dianggap sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi setiap individu. Nah, contohnya itu seperti dalam ayat Alkitab di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 yang berkata, "Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Nah, jadi di ayat Alkitab ini kita mengajarkan kita untuk supaya berdoa bagi pemerintah di sekitar kita agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Nah, kalau untuk misalkan di politik dan kekuasaan di dalam ajaran agama Kristen Protestan nih, itu dia dipandang sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan untuk memimpin dengan keadilan. Contohnya seperti di Yesaya 1 ayat 26 yang berkata, "Aku mengembalikan para hakimmu yang dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia." Nah, jadi di ayat Alkitab di Yesaya 1 ayat 26 itu dia mengajarkan kita untuk kita harus mencerminkan keinginan Tuhan untuk memberikan pemimpin yang adil. Nah, jadi dengan kedua contoh ini kita bisa simpulkan ya, pastinya bahwa agama Kristen Protestan sendiri itu dia memberikan pandangan yang mendukung demokrasi politik yang adil dan pemerintahan yang bijaksana. Jadi makanya itu pada saat nanti kita pemilu, pilihlah pemimpin yang secara adil supaya kita bisa, dan juga kita harus berdoa untuk setiap pemerintah yang ada ya, untuk kita supaya bisa agar kita dapat hidup tenang dan tentram pastinya. Nah, jadi sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih.